setelah sempat menghebohkan karena memamerkan beberapa foto kemesraannya, Deddy Corbuzier dan Vicky Shu akhirnya mulai buka kartu. Seperti apa status mereka? Temukan jawabannya di edisi terbaru tabloid Genie yang terbit mulai hari ini. Oke pemirsa setia Gospot, kita kembali ke kisah Ahmad Dhani dan juga Aki J. Setelah sempat beberapa kali tertunda, Kamis malam kemarin pihak kepolisian akhirnya melakukan pemeriksaan terhadap Aki J. Tidak sesuai rencana karena tidak ada pihak KPAI ataupun Komnas Anak untuk melakukan pendampingan. Nah semalam Aki J hanya didampingi Ahmad Dhani dan Wakil Bapas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Aku bukanlah Superman, aku juga bisa nangis. Setelah sempat tertunda untuk diminta keterangan sebagai tersangka kasus kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Jagorawi 8 September 2013 lalu, akhirnya Aki J putra bungsu Ahmad Dhani yang masih terbaring lemah semalam memberikan keterangan kepada penyidik di rumahnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Saat memberikan keterangan, pembetot bass band The Laki-Laki itu didampingi sang ayah Ahmad Dhani, Elsi Lontoh pengacara, dan dari pihak Bapas Kemenkumham. Pihak penyidik kepolisian minta keterangan seputar peristiwa kecelakaan yang menelan korban 7 orang meninggal dunia serta luka-luka. Agenda kita memang pertama kita lakukan pemanggilan, kondisi mobil tidak memungkinkan, itu didasari dengan surat Mas Dhani atau Pak Dhani bahwa kondisi itu belum memungkinkan untuk diminta keterangan. Kemudian kita melakukan pemanggilan yang kedua, itu pun juga atas permintaan Mas Dhani karena kondisi belum memungkinkan, sehingga penyidik untuk meminta keterangan di rumah. Pada prinsipnya kita menanyakan sekitar kejadian yang telah terjadi pada tanggal 8 September ya, Agustus ya. September. Selain melakukan pemeriksaan, tim penyidik semalam sekaligus melihat kondisi kesehatan Aki J. Sebab pemeriksaan Aki J tergantung pada kondisi kesehatannya. Menurut Mugianto, kondisi Aki J memang masih sakit. Namun dirinya siap untuk memberikan keterangan. Untuk psikis ya, dia menyampaikan gamblang. Tapi memang kondisi kesehatannya masih. Nah, memang hari ini bisa didampingi. Kalau meskipun kesehatannya memang belum bisa ngapa-ngapain ya, belum bisa tidur, tapi kalau menunggu sembuh itu kan bisa 5 bulan lagi kalau nunggu sembuh kan. Nah, polisi ini takut kok media itu ngomel terus gitu. Polisi takut sama media. Apalagi sama Aceh. Sebagai orang tua yang telah beberapa kali meminta penundaan pemeriksaan terhadap Aki J, Ahmad Dhani tidak mempermasalahkan soal pemeriksaan semalam. Meskipun saat pemeriksaan tidak ada Komisi Perlindungan Anak atau KPAI maupun Komnas Anak yang mendampingi Aki J. Sedikit berbeda dengan Elsi Lontoh, apa yang dilakukan penyidik sudah sesuai prosedur. Tidak, sama sekali tidak. Ini kan masih panjang prosesnya. Dan jangan lupa bahwa di dalam proses ini juga ada peradilan anak yang harus diperhatikan. Ada batasan-batasan tertentu terhadap anak ini. Jadi masih panjang prosesnya. Kalau saya pribadi saya nggak terlalu masalah ya. Mungkin ini juga melangkahi Kak Seto, mungkin juga ini melangkahi KPAI ya. Karena KPAI nggak tahu, juga Kak Seto juga nggak tahu. Tapi saya sih berani jamin kalau tidak akan ada masalah ketika malam ini Dul dia adakan pemeriksaan gitu. Meski secara pribadi tidak terlalu mempermasalahkan soal pemeriksaan penyidik terhadap Aki J, namun dalam ungkapannya itu terselip keinginan Ahmad Dhani agar sang anak tidak diperiksa. Hal itu jika mengacu pada Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2011 yang terdapat klausul atau pasal tentang restoratif justice atau penyelesaian perkara di luar pengadilan. Meskipun undang-undang tersebut baru akan berlaku pada bulan Juli 2014 mendatang. Sedangkan pihak kepolisian tetap mengacu pada Undang-Undang PAMA serta pihak kepolisian tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, di mana anak 13 tahun dapat dituntut secara pidana. Malah KPAI malah justru nggak pengen ada pemeriksaan sebenarnya. Komnas Anak dan KPAI sebenarnya
goal mereka tidak ada pemeriksaan karena Dul masih di bawah umur. Mengingat spirit Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 itu sebenarnya isyaratnya itu mengisyaratkan bahwa KPI nggak pengen ada pemeriksaan, termasuk juga Komnas HAM. Sebenarnya yang paling kita inginkan ini prosedur kan ya, kalau memang polisi harus menjalankan kewajibannya, oke, hari ini kan sudah jalankan. Tetap bagaimanapun polisi harus berkembang ke spirit tadi, ke arah Undang-Undang 11 nomor 2012 tahun 2012 mengenai peradilan anak, di mana di situ ada pasal yang mengatakan diutamakan adalah diversi. Diversi itu apa? Penyelesaian secara keluargaan. Apabila terjadi penyelesaian secara keluargaan, maka ya sudah selesai. Nah, harusnya semangatnya semangat seperti itu kan. Dan apalagi undang-undang itu sudah ada, namun berlakunya tahun depan. Juli. 1 Agustus tepat. Elsie Lontoh yang berprofesi sebagai pengacara menegaskan jika kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami Aki J masih panjang prosesnya. Elsie juga menekankan untuk tetap memperhatikan soal peradilan anak. Sayangnya, Elsie tidak menyebut pihak mana yang harus memperhatikan soal peradilan anak. Tidak, sama sekali tidak. Ini kan masih panjang prosesnya. Dan jangan lupa bahwa di dalam proses ini juga ada peradilan anak yang harus diperhatikan. Ada batasan-batasan tertentu terhadap anak ini. Jadi masih panjang prosesnya. Ditemenin sama orang tua atau? Didampingi oleh orang tua. Kita tetap mengacu kepada undang-undang perlindungan peradilan anak. Jangan sampai kita juga menyimpang dari aturan yang ada. Polisi tetap melakukan pemeriksaan sesuai dengan aturan dan ketentuan didampingi orang tua, oleh bapak, dan situasi pun kita buat senyaman mungkin sehingga tidak mengganggu psikis dari Aki J sendiri. Kira-kira keterangan yang sebenarnya. Ungkapan Muyanto tegas menjelaskan jika polisi tetap mengacu pada perlindungan anak dalam menangani kasus kecelakaan mobil yang dikendarai Aki J di Jalan Tol Jagorawi. Bahkan suasana dibuat senyaman mungkin di saat melontarkan pertanyaan pada Aki J yang masih rutin menjalani pemeriksaan kesehatan dan terapi di Rumah Sakit Pondok Indah. Pemeriksaan itu kita juga melihat bagaimana yang kita dapatkan dari Aki J. Kalau memang masih kurang akan memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Semoga perdamaian ini menjadi sebuah wujud introspeksi diri dan strukturalisasi jiwa dan hati. Amin. Agar tidak melahirkan pertentangan yang menghabiskan energi sehingga melahirkan kristalisasi keringat yang terinterpretasi dari jiwa serta disorientasi rasionalitas. Maka sebab itu jika matahari itu dilambangkan sebuah kesenangan dan hujan itu seperti kesedihan, maka dibutuhkan keduanya untuk menciptakan pelangi indah.